Pesan moral dari kisah Putri Salju adalah berbuat baiklah kepada semua orang, karena dengan berbuat baik seseorang akan memperoleh kebaikan pula. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang ratu yang gemar membordir. Tepat di musim salju, sang ratu melahirkan seorang putri yang kulitnya putih dan diberi nama Putri Salju. Sang ratu meninggal dunia saat Putri Salju masih bayi. Setelah setahun berlalu, sang raja menikah kembali dengan seorang wanita yang sangat cantik, tetapi angkuh dan tidak senang apabila ada yang melebihi kecantikannya. Bertahun-tahun kemudian, Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja. Ia tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik jelita. Ia juga memiliki sifat yang baik, suka menolong, dan memiliki tutur kata yang sopan, sehingga banyak orang yang menyukainya. Sang ratu yang baru memiliki sebuah cermin ajaib. Cermin di dinding. "Siapa yang tercantik?" tanya sang ratu. Dan sang cermin selalu menjawab, "Anda adalah yang tercantik dari semuanya." Namun beberapa tahun kemudian, sang cermin menjawab, "Ratu, Anda cantik, tetapi Putri Salju lebih cantik dari Anda." Ucapan cermin itu membuat sang ratu murka. Ia tidak ingin kecantikannya ada yang menandingi. Maka ia segera memanggil pemburu dan diperintahkannya sang pemburu itu untuk membunuh Putri Salju. Maka sesuai perintah sang ratu, pemburu itu segera membawa Putri Salju keluar istana menuju hutan. Akan tetapi saat menarik pedangnya, Putri Salju menangis dan berkata, "Wahai pemburu, janganlah membunuhku. Saya akan pergi dan masuk ke dalam hutan liar dan tidak akan kembali lagi." Putri Salju sangat takut dan sedih, apalagi tidak ada yang menemaninya di dalam hutan. Maka kemudian dia mulai berlari di atas batu-batuan yang tajam dan berlari menembus semak-semak yang berduri. Ia berlari selama kakinya mampu membawa ia pergi, dan saat malam hampir tiba, ia tiba di sebuah rumah kecil. Putri Salju pun masuk ke dalam untuk beristirahat. Segala sesuatu yang berada di dalam rumah berukuran sangat kecil, tetapi indah dan bersih. Di rumah tersebut terdapat bangku dan meja yang di atas dengan taplak. Terdapat bangku dan meja yang dialas dengan taplak putih, dan di atasnya terdapat 7 buah piring, pisau makan, garpu, dan cangkir minum. Putri Salju begitu kelelahan setelah berjalan menelusuri hutan, maka ia membaringkan dirinya di satu ranjang. Tetapi ranjang tersebut ada yang terlalu pendek, ada yang terlalu panjang. Untungnya ranjang yang ketujuh sangat sesuai dengan tinggi badannya, dan ia pun tertidur di tempat tidur tersebut. Rumah yang dihuni Putri Salju adalah milik para kurcaci. Saat kurcaci datang, mereka sadar bahwa ada orang yang lelah masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika kurcaci yang ketujuh melihat ranjangnya dan melihat Putri Salju yang tertidur di sana, kemudian dia menyampaikan ke kurcaci lain. Menjelang pagi, ketika Putri Salju terbangun dan melihat
ketujuh kurcaci, Putri Salju menjadi ketakutan. Putri Salju diperbolehkan tinggal di rumah para kurcaci itu, namun tidak diperbolehkan menerima tamu siapapun. Namun pada suatu hari datanglah sang ratu yang menyamar sebagai nenek. Sang ratu memiliki niat jahat ingin membunuh Putri Salju saat sang ratu menawarkan buah apel yang sudah diberi racun. Tanpa ada rasa curiga, Putri Salju memakan apel itu. Tidak lama setelah ia memakan apel tersebut, ia pun terjatuh dan sepertinya meninggal. Saat kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di tanah. Mereka mengangkatnya, mencari-cari racun yang membunuh Putri Salju. Mereka akhirnya menaruh Putri Salju dalam sebuah peti, dan mereka semua duduk mengelilinginya, menangisi kematiannya selama 3 hari penuh. Walaupun meninggal, Putri Salju terlihat seolah-olah masih hidup dengan pipinya yang merona. Sementara di istana, sang raja sangat marah saat tahu perbuatan sang ratu kepada putrinya. Lalu sang raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap ratu dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sang ratu kemudian dipenjara dalam penjara bawah tanah. Demikianlah cerita atau dongeng Putri Salju. Semoga banyak membawa hikmah untuk kita semuanya. Pesan moral dari kisah Putri Salju adalah berbuat baiklah kepada semua orang, karena dengan berbuat baik seseorang akan memperoleh kebaikan pula. Terimalah segala bentuk fisik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun bentuknya, jangan pernah iri kepada yang lain.